Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadini Aulia Fitri, NIM 2013669 dari Prodi Geografi NK. Hari ini saya akan mempresentasikan materi saya pada minggu ini tentang ilmu ukur tanah untuk memenuhi tugas pemetaan kadastral yang diampu oleh Bapak Aryofa. Pertama, itu definisi pengukuran tanah atau surveying. Pengukuran didefinisikan sebagai penentuan posisi relatif pada di atas atau di bawah di permukaan bumi berkenaan dengan pengukuran jarak-jarak, sudut-sudut, arah-arah, baik vertikal maupun horizontal. Seorang yang melakukan pekerjaan pengukuran ini dinamakan surveyor. Dalam kesehariannya, kerjanya seorang surveyor sebagai pada luasan permukaan bumi yang terbatas. Meskipun demikian, ia adalah pengambil keputusan apakah bumi ini dianggap datar atau melengkung dengan mempertimbangkan sifat-sifat volume pekerjaan dan ketelitian yang dikehendaki. Tujuan pengukuran tanah antara lain menghasilkan ukuran-ukuran dan kontur-kontur permukaan tanah. Misalnya untuk persiapan gambar, rencana atau plan atau peta menarik atas garis batas tanah, mengukur luasan dan volume tanah, dan memilih tempat yang cocok untuk suatu proyek rekayasa. Baik gambar rencana maupun peta merupakan representasi grafis dari bidang horizontal. Yang pertama berskala besar, sedangkan yang terakhir berskala kecil. Skala didefinisikan sebagai perbandingan tetap antara jarak lokasi di peta dengan di permukaan bumi. Skala 1:5000, artinya 1 unit jarak di lapangan sama dengan 500 kali unit jarak di peta. Sering pemilihan skala pada proyek tertentu bergantung pada kerangka yang telah ada atau kepraktisan dalam pembawaannya. Alat ukur tanah atau instrumen pengukuran tanah. Yang pertama ada namanya teodolit atau alat ukur sudut. Teodolit adalah alat ukur sudut baik horizontal maupun vertikal, sehingga pada alat ini teropong harus dapat berputar pada 2 lingkaran berskala, yaitu lingkaran berskala tegak dan mendatar. Alat ini juga tergolong alat berkaki 3, yaitu pada operasionalnya harus dipasang berkaki 3 atau statif. Yang kedua ada namanya total station. Total station merupakan teknologi alat yang menggabungkan secara elektronik antara teknologi teodolit dengan teknologi IDM atau Electronic Distance Measurement. IDM merupakan alat ukur jarak elektronik yang menggunakan gelombang elektromagnetik sinar inframerah sebagai gelombang pembawa sinyal pengukuran dan dibantu dengan sebuah reflektor berupa prisma sebagai target atau pemantul sinar inframerah agar kembali ke IDM. Yang ketiga ada namanya waterproof atau auto level. Waterproof adalah alat ukur menyipat datar dengan teropong dengan dilengkapi nivo dan sumbu mekanis tegak sehingga teropong dapat berputar ke arah horizontal. Alat ini tergolong alat penyipat datar kaki 3 atau tripod level. Yang keempat ada yang namanya meteran. Meteran ini sering disebut pita ukur atau tab karena umumnya tersaji dalam bentuk pita dengan panjang tertentu. Sering juga disebut roll meter karena umumnya pita ukur ini pada keadaan tidak dipakai atau disimpan dalam bentuk gulungan atau roll. Yang kelima ada namanya kompas. Kompas adalah sebuah alat dengan komponen utamanya jarum dan lingkaran berskala. Salah satu ujung jarumnya dibuat dari besi berani atau magnet yang di tengahnya terpasang pada suatu sumbu, sehingga dalam keadaan mendatar jarum magnet dapat bergerak bebas ke arah horizontal atau mendatar menuju ke arah selatan. Yang kelima ada yang namanya klinometer. Klinometer adalah alat yang berfungsi menentukan besar sudut elevasi dengan mengukur tinggi suatu objek secara tidak langsung. Dengan klinometer, kita bisa mengetahui tinggi atau panjang benda. Prinsip kerjanya yaitu memanfaatkan sudut elevasi antara suatu garis datar dengan garis yang terhubung pada titik garis tersebut dengan titik puncak sebuah objek. Yang ketiga yaitu klasifikasi survei.
Pengklasifikasian survei tidak bersifat mutlak. Mungkin ada perbedaan objek dan prosedur yang paling tumpang tindih. Secara garis besar, survei dibedakan berdasarkan 1. Akurasi yang diinginkan, 2. Metode penentuan posisi, 3. Instrumen yang digunakan, 4. Tujuan survei, 5. Tempat pengukuran. Macam-macam survei. Yang A-nya survei atas dasar akurasi. Survei yang pertama, survei planimetris. Survei yang berasumsi bahwa permukaan bumi mendatar atau tidak melengkung. Kenyataannya, permukaan bumi melengkung. Survei ini berasumsi bahwa garis level atau level line dianggap sebagai garis lurus. Oleh sebab itu, garis anting-anting atau plumb line di suatu titik dianggap paralel dengan titik lainnya. Sudut yang dibentuk oleh kedua garis semacam itu merupakan sudut pada bidang datar, bukan sudut pada bidang bola. Meridian yang melalui dua garis berupa garis paralel. Yang kedua, survei geodetris. Survei ini memperhitungkan bentuk bumi yang melengkung dan melakukan pengukuran jarak-jarak dan sudut-sudut ketelitian tinggi. Survei ini diterapkan untuk lokasi yang luas. Penghitungan pada survei ini didasarkan pada ilmu geodesi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bentuk dan dimensi bumi, yang merupakan bagian dari prinsip-prinsip dan prosedur-prosedur matematis untuk penentuan posisi titik-titik di permukaan bumi. Yang kedua, survei atas dasar metode penentuan posisi. Atas dasar metode penentuan posisi ini, survei ini dibedakan menjadi dua, yaitu teristris dan extraterrestris. Metode teristris adalah berdasarkan pengukuran pengamatan yang semuanya dilakukan di permukaan bumi, sedangkan extraterrestris berdasarkan pengukuran dan pengamatan yang dilakukan ke objek yang berada di luar angkasa atau benda angkasa, baik yang alamiah yaitu bulan, bintang, kuasar, maupun yang buatan yaitu satelit. Yang ketiga, survei atas dasar instrumen. Yang pertama itu survei chain. Survei ini dilakukan pada luasan yang sempit, terbuka, dan pekerjaan lapangannya hanya dilakukan dengan pengukuran linear atau jarak-jarak dengan alat meteran. Kelemahannya itu survei ini sulit dilakukan pada tempat yang banyak hambatan seperti pepohonan dan sulit dilakukan pada tempat-tempat padat. Yang kedua yaitu survei traverse. Istilah traverse digunakan untuk pengukuran yang melibatkan pengukuran jarak-jarak dengan meteran atau chain, arah-arah, sudut-sudut, dan kompas atau teodolit. Kecepatan dan akurasi traverse bergantung pada pekerja lapangannya. Sebagai contoh, pada pengukuran batas dirancang pengukuran dengan traverse terbuka, sementara itu untuk pengukuran daerah yang padat dirancang pengukuran traverse tertutup. Yang ketiga yaitu survei tachymetry. Istilah ini digunakan untuk survei-survei yang menggunakan metode pengukuran jarak-jarak horizontal dan vertikal dengan pengamatan rambu melalui teodolit berteleskop khusus yang dilengkapi benang-benang stadia dan lensa analitis. Metode ini sangat berguna bagi lokasi sulit dijangkau dalam melengkung pengukuran jarak horizontal langsung. Yang keempat, survei penyipat datar atau leveling. Istilah ini digunakan untuk survei pengukuran ketinggian vertikal relatif titik-titik dengan suatu sifat datar, waterpass, dan rambu. Dalam perencanaan proyek konstruksi, dari mulai bangunan kecil sampai dengan bendungan, penting diukur kedalaman galian, fondasi, transis, urugan, dan sebagainya. Yang kelima, survei pentabling. Istilah ini digunakan untuk pengukuran grafis yang dilakukan secara serentak antara pekerjaan lapangan dan plotting. Klinometer atau alat ukur lereng bersama pentable ini digunakan untuk pengukuran garis-garis kontur. Keuntungan survei ini kecil, kemungkinan dijumpai data pengukuran yang tertinggal atau terlupakan karena dilakukan plotting langsung di lapangan. Yang keenam, survei triangulasi. Jika akan dilakukan pengembangan wilayah, survei triangulasi diadakan. Wilayah ini dibagi-bagi menjadi
Jaringan segitiga-segitiga. Beberapa sisi dipilih dan diukur secara teliti yang disebut baseline. Semua sudut diukur dengan transit, kemudian garis-garis lainnya dihitung melalui data-data ukuran baseline dan sudut-sudut dikoreksi dengan rumus-rumus sinus. Yang selanjutnya yaitu survei atas dasar tujuan. Survei ini yang pertama survei rekayasa. Survei ini dilakukan untuk penyediaan data yang lengkap untuk desain rekayasa seperti jalan raya, rel kereta, saluran air, saluran limbah, bendungan, jembatan, dan sebagainya. Survei ini terdiri atas tahap-tahap survei topografi, pengukuran kerja lapang, penyediaan spesifikasi kualitas, dan pelaksanaan pengukuran sampai pekerjaan selesai. Survei ini sering juga disebut sebagai survei konstruksi. Survei pertahanan. Survei ini menjadi bagian sangat penting bagi militer. Hasil survei ini akan menyediakan informasi strategis yang dapat dijadikan putusan kebijakan dana peperangan. Peta-peta, foto-foto udara, dan topografi mengindikasikan jalur-jalur penting, bandara, pabrik-pabrik, tempat peluncuran rudal, pemantau atau radar, posisi penangkis serangan udara, dan kenampakan-kenampakan topografis lainnya dapat disiapkan melalui survei ini. Foto udara dapat menyediakan informasi penting tentang konsentrasi dan pergerakan pasukan-pasukan atau peralatan perang. Survei geologi. Survei ini dilakukan baik di permukaan maupun subpermukaan bumi untuk menentukan lokasi, volume, dan cadangan mineral-mineral dan tipe-tipe batuan dengan perbedaan struktur seperti lipatan-lipatan, patahan-patahan, dan keganjilan-keganjilan informasi. Formasi dapat ditentukan kemungkinan adanya mineral-mineral berharga. Survei geografi. Survei ini dilakukan untuk penyediaan data dalam rangka pembuatan peta-peta geografi. Peta-peta itu mungkin dipersiapkan untuk efisiensi atau analisis tata guna lahan, tanah, sumber, dan intensitas irigasi lokasi-lokasi fisiografis, termasuk air terjun, drainase, permukaan, kurva, kemiringan, profil kemiringan, dan kontur, juga termasuk keadaan geologisnya secara umum. Survei tambang. Survei ini diperlukan juga pada permukaan maupun bawah permukaan bumi. Survei ini terdiri atas survei topografi terhadap kepemilikan tambang dan pembuatan peta-peta permukaan. Pembuatan peta-peta bawah tanah untuk mendelineasi secara menyeluruh pekerjaan dan konstruksi rencana bawah tanah, penetapan posisi dan arah terowongan lubang udara, arah aliran, dan sebagainya. Pada survei ini digunakan GIRO. Survei arkeologi. Survei ini dilakukan untuk penggunaan relik-relik atau barang peninggalan antik, peradaban kerajaan, kota kampung, benteng, candi, dan sebagainya yang terkubur akibat gempa, bumi, longsor, atau bencana lainnya, dan semuanya itu dilokalisir, ditandai dengan diidentifikasi. Ekskavasi di lokasi membantu kita merefleksikan sejarah, budaya, dan perkembangan zaman. Hasil-hasil survei ini membantu merumuskan kaitan evolusi peradaban dan manusia. Yang selanjutnya survei road. Survei ini dilakukan untuk menempatkan dan mengeset garis-garis di permukaan tanah untuk keperluan jalan raya, rel kereta, dan untuk mengambil data-data yang perlu secara garis besar. Urutan survei ini yaitu 1. Survei pendahuluan dilakukan memperoleh peta-peta terkait atau bila perlu dilakukan survei secara kasar. Survei awal yaitu survei topografi untuk mendapatkan lokasi kenampakan bila perlu dengan pemotretan udara. Ketiga, survei kontrol berupa triangulasi atau transvers, poligon, dan survei lokasi yaitu penempatan titik-titik di lapangan. Yang selanjutnya yaitu survei atas dasar tempat. Yang pertama, survei tanah. Beberapa contoh survei ini diantaranya adalah pengukuran garis batas tanah, penentuan jarak dan azimutnya, pembagian tanah atas dasar bentuk, ukuran, penghitungan luas, pemasangan patok batas di bidang tanah, dan penentuan lokasinya.
Yang termasuk survei ini adalah survei topografi, survei kadastral, dan survei pekotaan. Survei topografi menghasilkan peta yang menggambarkan perbedaan-perbedaan permukaan tanah dari hasil pengukuran elevasi dan menggambarkan lokasi penampakan-penampakan alam atau buatan manusia detail-detail. Yang selanjutnya itu survei hidrografi. Survei ini berkaitan dengan badan air seperti sungai, danau, perairan pantai, dan pengambilan data-data garis pasang surut pantai dari badan air tersebut. Selain itu, termasuk dalam survei ini adalah penentuan bentuk permukaan di bawah air untuk menilai faktor-faktor yang mempengaruhi navigasi, pelayaran, keperluan air, konstruksi bangunan air, dan sebagainya. Yang ketiga, survei bawah tanah. Survei ini dipersiapkan untuk perencanaan bawah tanah, penempatan titik-titik, dan arah terowongan, lubang udara, arah aliran, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah pekerjaan transformasi koordinat dan bearing dari baseline permukaan tanah ke baseline bawah tanah. Salah satu contohnya itu survei tambang. Yang keempat, survei udara. Survei ini dilakukan dengan pemotretan dari pesawat berkamera. Survei ini sangat berguna untuk pengadaan peta skala besar. Meskipun survei ini sangat mahal, direkomendasikan untuk proyek-proyek pengembangan wilayah karena survei ini dari permukaan tanah lambat dan sulit dilakukan bagi wilayah yang padat dan ramai. Sekian presentasi saya pada hari ini. Jika ada kesalahan kata dan kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.